Pesisir pantai Morowali Utara merupakan arena perburuan abadi bagi masyarakat suku Bajo. Kontur pantai yang beragam terlihat jelas ketika air surut. Banyak dijumpai gosong pasir dan cerukan dalam yang menjadi jalur pergerakan ikan keluar masuk muara sungai Salato. Geografi seperti ini lebih potensial dibandingkan pantai dengan permukaan landai, sebab ikan-ikan menjadikan daerah ini sebagai tempat mencari makanan dan berlindung. Bentangan lebarnya bisa sampai 4 meter, kalau panjangnya lebih dari 50. Jadi jaring ini ada senjata rahasianya, selain bentangan yang panjang, di tengah-tengahnya ada kantong, dan lubangnya lebih kecil. Jadi ikan yang kecil terperangkap di dalam. Ini hanya sebagai penghalang, akhir dari ikan yang ditangkap di tengah. Teknik ringgih atau biasa disebut jaring dampar adalah jenis teknik menjaring ikan di pantai dengan cara ditarik dari darat. Kegiatan ini mengandalkan kerjasama kelompok karena beratnya jaring yang digunakan. Tumpukan jaring yang rapi sangatlah penting agar tidak kusut saat dibentangkan. Sedangkan jaringnya memakai jenis jaring bermata kecil dengan target semua jenis ikan. Penentuan lokasi awal pembentangan jaring biasanya telah dihitung dengan cermat. Acuannya adalah arus, kedalaman, dan jalur ikan di sepanjang pesisir. Pada masyarakat suku Bajo, teknik seperti ini sering digunakan ketika musim ikan kecil bermain di pantai atau ketika musim angin besar di tengah laut, sehingga perburuan difokuskan di pesisir yang aman. Jadi area yang di cover dari ujung tali pertama hingga sini, saya rasa ini mungkin jaraknya ada hampir 50 meter lebih membentang, baru jauh ke pantai, ke laut. Jadi memang jaringnya ini bukan di tengah laut, tapi dari sisi luar laut ditarik ke garis pantai. Nanti tertampungnya di tengah, yang ada lubang besar dengan jaring lebih kecil, mata jaring. Saatnya pembuktian. Harus nyelam. Jadi bukan hanya narik sesudah ditebal jaring, tapi ada tim penyelam. Fungsinya apabila ada sangkutan, dia harus nyelam, harus selesaikan sangkutannya itu sehingga jaring tidak sobek atau menghambat untuk ditarik ke pantai. Ada tim menyelamnya, seru. Menarik jaring adalah bagian yang paling menguras tenaga. Penyebab utamanya adalah arus dan beratnya jaring akibat terendam air. Pada tahapan ini, nelayan biasanya akan menarik dengan tempo pelan dan konstan, sehingga jaring tetap pada kondisi mengapung dan tidak menyentuh dasar pantai. Gerakan konstan juga penting untuk menggiring ikan ke kantong kecil di tengah jaring, sebab jika sampai terhenti, ikan bisa kembali meloloskan diri. Untuk mengamankan pergerakan menarik jaring ini, satu orang bertugas memeriksa sangkutan dengan terus berendam di dalam air. Setidaknya diperlukan waktu selama 20 menit untuk menyelesaikan satu tarikan jaring dampar. Ini hasilnya lumayan banyak, amazing ini kalau menurut saya, karena saya tadinya agak sedikit pesimis karena matahari sudah cukup terang dan hasilnya bukan hanya ikan kecil, ikannya lumayan banyak dan jenisnya beragam. Yang sangat menarik di sini sejenis dari ikan buntal atau blowfish yang bisa membulatkan badannya ketika terancam. Hanya yang ini dia mempersenjatai dirinya lagi. Selain menggemukkan diri seperti bola dengan durinya yang seperti duren. Sebaiknya kita rilis. Hasil perburuan jaring dampar sebenarnya tidak dapat dipastikan. Tetapi jika sedang musimnya, sekali menarik bisa didapat ratusan kilogram ikan. Ikan yang akan dibawa pulang adalah jenis ikan konsumsi pada umumnya, seperti ikan kue, baronang, julung-julung, belanak, dan kerapu.
Nah ini ikan sangat unik. Kalau lihat begini, sepertinya satu ikan di satu sisi. Padahal ini adalah keseluruhan sisi ikan. Matanya ada dua. Satu, dua. Bibirnya di sana. Karena ini disebut ikan sebelah. Jadi ini satu sisi full ikan, sebelahnya kosong. Kolam beda. Jadi ini ikan utuh, bukan ikan yang saya belah. Ini menurut saya luar biasa karena sekali menjaring ini lebih dari 11 ekor jenis ikan. Ini menyatakan bahwa pantai dan lautnya masih cukup terjaga. While fishing, ini baru keren.